Jadi ceritanya di keluarga saya itu riwayat penyakitnya lumayan banyak. Jadi kalau di keluarga besar itu diabetesnya kuat banget, gula. Sulit untuk menghindari ya. Jagoan kalau saya bilang kalau ada yang bukan nakes aja ya kan Mas Abi juga atau ini bukan nakes tapi kerjanya di ruang lingkup rumah sakit nih, di dunia kesehatan. Susah kayaknya menghindari COVID. Iya. Kalau nggak jadi dokter lebih milih apa? Jadi apa? Kalau nggak jadi dokter kemungkinan besar ya arsitek ya. Karena Halo sahabat Lira, bertemu lagi dengan saya Abi dalam program Lira Podcast. Nah, pada episode kali ini tentunya saya tidak akan sendiri karena di episode ke episode kita akan mengundang satu atau dua narasumber yang nantinya akan membahas mengenai seputar kesehatan ataupun nanti cerita-cerita pribadi ataupun mengenai dibalik tenaga medis yang ada di Rumah Sakit Lira Medica. Nah, pada episode kali ini Abi sudah kedatangan Dr. Fakih ya dok ya? Aku nyebutnya Dr. Fakih. Oke, Dr. Fakih apa kabar dok? Sehat-sehat alhamdulillah Mas Abi. Thank you banget sudah mampir di studio Lira Podcast Rumah Sakit Lira Medica. Ini adalah salah satu program terbaru dari Rumah Sakit Lira Medica, yaitu Lira Podcast. Nah, dok, dokter ini di Rumah Sakit Lira udah lama kah? Ya, sebelumnya saya sapa dulu kali ya, sahabat Lira. Siapa tuh ada yang kenal kan? Ya, boleh. Halo semuanya sahabat Lira, saya Dr. Fakih ini udah dikenalin tadi sama Mas Abi ya. Saya kerja di Lira ini udah sekitar 1,5 tahun lah, hampir 1,5 tahun. Bisa terbilang malah untuk ukuran dokter sekitar sini saya paling anak bawang ini Mas Abi. Anak baru? Iya, yang lain 3 tahun, 4 tahun saya anak baru. Soalnya saya sebelumnya udah di Palembang, sempat di Bali, sempat ke Bandung, dan akhirnya sekarang netap di Karawang. Udah kesana kemari nih. Jadi sebelum di Karawang ini Dr. Fakih udah kemana-mana ya? Betul, udah kemana-mana. Dan memang basicnya itu, kalau misalnya boleh cerita nih dok, sebelum kita pembahasan seputar kesehatan boleh. Dulu kenapa ingin jadi dokter sih dok? Mungkin ada sedikit behind the story-nya kah gitu? Boleh. Jadi dulu itu kayak kita zaman-zaman balita lah ya, 5 tahun ke bawah kalau ditanya apa sih cita-citanya? Betul. Dokter, polisi, guru, itu aja lah seputaran itu ya. Nah saya dulu gitu tuh, dokter ya, masih cadel kita, dokter. Nah akhirnya ternyata udah masih kecil, SD, SMP, SMA, cita-cita itu nggak berubah. Cita-cita itu nggak berubah, tapi kalau dari bakat sebenarnya lebih ke arsitek nih. Arsitek? Betul. Justru waktu SMA saya sampai diginiin sama guru SMA saya, guru wali kelas ya. Kamu yakin nih mau masuk kedokteran? Soalnya nilai biologi kamu malah paling jelek di antara yang lain. Gitu katanya. Cuman karena saya dari kecil selalu ibaratnya istiqomah ya. Selalu bertahan di cita-cita itu dokter, akhirnya alhamdulillahnya keterima dari jalur SBMPTN waktu itu ya. Nah, terus untuk alasannya ada 2 sebenarnya alasan pribadi. Yang pertama, kalau saya nggak kayak yang lain ya, yang ingin memajukan Indonesia bla bla bla. Nih, saya mah ruang lingkup kecil aja nih. Jadi ceritanya di keluarga saya itu riwayat penyakitnya lumayan banyak. Jadi kalau di keluarga besar itu diabetesnya kuat banget, gula. Bahkan ada yang usia di bawah 30 pun udah kena nih. Sepupu saya usia 28-an waktu itu udah kena gula. Terus om-om saya pun yang meninggal karena jantung itu lumayan banyak, sama darah tingginya juga kuat. Terus riwayat ininya juga Alzheimer ya, pikun, itu juga kuat banget nih. Nah dari situ saya lihat juga keluarga besar saya nggak ada satupun yang dokter. Jadi ada perawat, ada bidan, tapi dokter belum ada nih. Karena saya ngerasa kayaknya saya bisa deh gitu, kayaknya saya bisa deh nih, jadi memulailah. Udah mah di keluarga ada masalah, ditambah saya ngerasa kemampuan saya bisa nih, ya udah ditambah cita-cita yang tadi yang udah kuat dari kecil, akhirnya semangatlah untuk ngambil kedokteran, dan alhamdulillah sampai lulus sampai kerja sekarang bisa survive. Gitu. Jadi kalau misalkan dikatakan behind the scene-nya itu
sangat ini ya dok ya. Maksudnya kan dokter kan secara kontinu gitu ya dari SD semuanya. Kalau saya sih dulu cita-cita berubah-ubah dok. Nggak istiqomah dokter gitu ya. Terus di sisi lain juga ada behind to story yang memang di keluarga dokter tuh yang ada beberapa penyakit lah gitu keluarganya. Jadi ingin setidaknya menyembuhkan lah gitu, membantu saudara-saudara yang jadi nggak yang mungkin orang lain mah Indonesia tingkat nasional segala macam, saya mah kayaknya ruang lingkup sendiri dulu deh. Nah cuman seiring berjalannya waktu kan salah satunya sekarang nih diundang podcast sama Mas Abi ya, saya bisa sharing ke ruang lingkup yang lebih besar nih. Alhamdulillah. Oke, menarik. Nah kemarin kita ngebahas nih dok ya, kita ngebahas mengenai yang kemarin sempat menggegirkan seluruh dunia, COVID, gitu ya. Ada keluarga nggak yang kena? Keluarga, kalau feeling saya ada, tapi mereka akhirnya tidak mau periksa. Tapi waktu itu mereka alhamdulillahnya mendengar saran saya sih, cuman nggak mau untuk antigen aja. Tapi dari obat-obatan, dari isolasi mandiri segala macam, alhamdulillahnya mereka bisa gitu melakukan sesuai dengan instruksi. Tapi memang jatuhnya jadi konsultasi ke saya aja full. Saya sendiri kemarin kena sih. Oh, kena juga? Kena juga. Kayaknya semua orang kena, saya juga kena sih dok. Iya, susah kok kerja di beginian ya. Apalagi di dunia medis dok ya, sangat sempit ruang lingkupnya gitu ya. Sulit untuk menghindari ya. Jagoan kalau saya bilang, kalau ada yang bukan nakes aja ya kan Mas Abi juga atau ini bukan nakes tapi kerjanya di ruang lingkup rumah sakit nih, di dunia kesehatan, susah kayaknya menghindari COVID. Iya, karena memang sangat berdekatan gitu ya dok. Betul. Ya. Nah isu isu COVID lagi naik lagi nih dok, kan sempat hilang ataupun sempat musnah sebentar, terus tiba-tiba kemarin ada isu katanya naik lagi gitu ya. Betul. Lo sempat dengar kan ada beberapa yang mungkin bisa dikatakan nih COVID lagi nih, ada COVID ini itu gitu ya. Nah sebenarnya ini kenapa dok bisa terjadi? Ataukah kita yang lalai atau ngerasa bahwa COVID udah nggak ada, ya udahlah, lepas masker dan lain-lain gitu loh. Benar. Jadi sebenarnya kalau dibilang COVID hilang, itu COVID tidak pernah hilang. COVID nggak pernah hilang. Kalau yang di rumah sakit mungkin tahu bahwa bulan-bulan kemarin pun mungkin yang dibilang timbul lagi kan bulan Maret nih. Tapi sebenarnya dari Januari, Februari itu ada-ada aja, 1-2. Jadi kalau dibilang hilang itu tidak pernah hilang. Ya. Betul. Cuman kenapa nih tiba-tiba sekarang angkanya naik lagi? Yang pertama, yang mungkin kelihatan dari prokes sudah mulai kendor ya. Sebenarnya memang kalau dari kebijakan dari Pak Jokowi kan udah ada nih yang memang di ruang lingkup terbuka itu udah boleh tanpa masker. Nah masalahnya ini kadang di misinterpretasi sama orang-orang yang bilang bahwa ya udahlah nggak usah sama sekali gitu. Jadi prokesnya udah mulai kendor, ditambah memang dari pemeriksaannya juga meningkat. Kayak namanya semakin banyak yang diperiksa ya pasti semakin banyak juga kemungkinan ketemu yang positifnya. Gitu. Jadi kan sekarang kayak saya rasa nggak di rumah sakit doang ya, di klinik pun mungkin masih berjalan. Yang sakit ini atau mau dirawat inap itu pastilah di antigen dulu sebelumnya. Nah di itu yang bisa meningkatkan angka juga karena pemeriksaannya makin banyak. Terus ditambah mungkin ada momen kemarin banyak libur segala macam, ditambah kendornya prokes jadi angkanya meningkat lagi. Jadi bukan yang tidak ada jadi ada lagi, tapi memang angkanya meningkat aja. Terus sama ada juga varian baru. Ada varian baru lagi namanya Arcturus. Jadi dia bukan varian baru sih, sebenarnya dia anaknya si Omicron yang tahun lalu ya. Tahun lalu Omicron kan rame. Saya juga kena di Omicron ya. Kayak di Omicron, terus sekarang ada subvarian baru yang terakhir itu Arcturus. Arcturus ini dia pertama ketemunya kalau nggak salah di India, terus di USA juga ada, dan sekarang bulan akhir Maret kemarin baru ketahuan di kita kasus pertama Arcturus. Jadi memang sebenarnya bukan tidak ada ya dok, ada. Sebenarnya COVID itu ada, malah kayaknya udah punya keluarga banyak gitu ya. Disebutkan tadi varian baru gitu dok. Tapi untuk varian baru ini secara gejala hampir sama atau memang beda dok? Kalau gejala secara umum mirip-mirip dengan bapaknya si Omicron, tapi dia kadang ada penambahan matanya merah, mata merah sama ada kayak belek ya, kotoran mata. Jadi kalau kita nyebutnya konjungtivitis, tapi bukan berarti yang mata merah langsung curiga ke sana, enggak. Untuk
sejauh ini tuh kayak sekitar masih di bawah 5% angkanya yang ada keluhan matanya, mata merahnya. Yang lain sisanya masih seperti Omikron, jadi kayak nyeri nelang, sakit-sakit badan, hilang nafsu makan, meriang segala macam. Oke, jadi hampir-hampir mirip sama bapaknya sama ibunya di Alta gitu lah ya. Cuma ada gejala yang barunya seperti itu. Jadi mungkin bisa dikatakan walaupun memang secara pemerintah sudah membebaskan pakai lepas masker gitu dok ya. Tapi dari kitanya mungkin awareness-nya harus tetap ya jalan ya. Jadi prokesnya harus tetap jalan lah. Biar terhindar dari hal-hal yang sebenarnya nggak diinginkan gitu. Contohnya kayak tadi dokter sebutkan bahwa di bulan Maret atau April ini meningkat lagi mungkin karena itu. Karena liburan terus berinteraksi banyak, terus kita lepas masker dan acuh lah sama hal-hal yang kayak gitu. Oke. Nah dok, ini kita lupain dulu masalah COVID karena udah cukup jelas dan kayaknya sudah cukup sangat apa ya 3 tahun berturut-turut tentang COVID. Nggak beres-beres sih. Jenuh gitu ya. Yang penting sih intinya adalah gimana caranya kita untuk menjaga atau awareness terhadap diri sendiri mengenai gejala-gejala ini gitu. Nah, ini dokter ini kan di Rumah Sakit Lira Medica kan sebagai dokter GP dok ya. Betul, dokter umum. Nah, ini yang lagi banyak di tangannya dokter nih jenis penyakit apa dok? Untuk sekarang ya. Belakangan ini apalagi terutama pas pancaroba ya. Kemarin kan pancaroba tuh kita yang paginya siang, sorenya dingin paginya terik pagi gitu ya. siangnya terik. Terus sorenya hujan gede banget. Sampai sekarang pun saya rasa cuacanya masih nggak stabil ya. Di kita panas banget, di Bandung, Jakarta sempat hujan segala macam. Ini yang paling banyak sakit itu tipes dan DBD ya sejauh ini. Tipes dan DBD. Meskipun kemarin sempat ada juga di luar itu campak ya, sempat jadi KLB juga campak. Tapi yang stabil terus-terusan ada itu tipes dan DBD. Angkanya tuh naik turun terus. Dan kemarin pas pancaroba lagi rame-ramenya itu naik, hampir setiap pasien yang diperiksa ternyata tipesnya ada. Banyak banget. Sekarang udah mulai agak turun lagi kemarin karena mungkin lebaran ya, momen lebaran orang-orang nggak mau berobat ini. Jadi kalau lebaran tuh yang sakit aja disehat gitu. Iya, disehat-sehatin. Yang dirawat pun pengen pulang. Nah, sekarang baru naik-naik lagi nih akhirnya. Dan ketemu lagi kasus-kasus baru yang DBD dan tipes. Nah, bicara mengenai kita tipes dulu dok. Sebenarnya ada nggak sih hal yang salah ataupun dari apa biasanya seseorang ini terjangkit tipes nih dok? Ataukah dari makanan kah ataupun memang pola hidup yang memang bisa dikatakan berantakan lah gitu? Sebenarnya itu dua-duanya benar ya. Jadi tipes itu penyebabnya ada kuman nih, namanya si Salmonella typhi. Si Salmonella typhi ini adanya di kotoran manusia, adanya di makanan, ada di air. Air tuh nggak cuma air minum, air sungai, apapun yang itu air ya. Nah, terus dia inangnya itu benar-benar cuma manusia. Jadi dia nggak dari hewan, nggak dari mana. Jadi faktornya ya manusia aja. Jadi gimana kita aja. Nah, si otomatis yang beberapa faktor yang saya bilang tadi itu kan satu ada di makanan. Nah, makanan ini apa pengaruhnya? Dari yang proses masak. Jadi makanan itu harus benar-benar matang. Karena si Salmonella typhi ini, si kumannya ini fun fact nih, si Salmonella typhi ini di tempat-tempat yang saya bilang tadi itu bisa awet 14 sampai 60 hari. 14 sampai 60 hari? 2 minggu sampai 2 bulan. Di kotoran, di air ya, di makanan segala macam. Dia tahan gitu ya? Tahan, tapi dia bahkan sama asam lambung kita nih, yang makanan aja kan hancur ya. Dia tahan. Jadi dia bisa survive dari asam lambung kita, makanya dia nyerang ke usus segala macam. Tapi dia tidak kuat dengan suhu panas. Jadi dia itu bisa mati di suhu 50 sampai 60 derajat dengan minimal 10 sampai 15 menit. Itu kan berarti yang penting makanan dimasak dulu kan. Betul. Jadi apapun itu makanannya, ketika dia dimasak dengan benar, ya insya Allah kemungkinan adanya kuman si Salmonella typhi itu nggak ada. Minim lah ya. Minim, betul. Jadi dari proses masak satu. Yang kedua dari air. Ya di negara kita sendiri masih banyak lah yang sumber air dan tempat untuk buang airnya masih di tempat yang sama. Gak jauh-jauh di Kerawang pun banyak ya. Jadi di sebelah sono ada yang BAB, sebelah sini kita nyukin airnya buat dipasak. Nah, itu salah satu yang resikonya tinggi banget. Karena kan misalnya ada satu orang yang dia sebenarnya ada kuman tipes nih di badannya, tapi dia nggak periksa segala macam. Kemudian dia BAB. Habis BAB, kotorannya dia mengalir lah di sungai segala macam. Terus akhirnya ada orang yang nyiuk nasi air ini, yang nanti apalagi kalau nggak dipasak dengan baik, itu dia menularkan lagi ke sekeluarganya bahkan serumah. Itu dari makanan, terus dari air, terus dari
Nah otomatis dua ini ya dari jajanan berarti kan mempengaruhi ya. Kita nggak tahu proses masaknya gimana nih tempat jajan yang kita beli. Terus yang ketiga dari kebersihan kitanya sendiri. Nah cuci tangan ini kadang orang lupa cuma pas sebelum makan sama setelah makan doang. Padahal mah banyak banget momen kita harus cuci tangan. Salah satu yang paling utama dan berhubungan nih sama tipes setelah buang air, mau BAB ataupun mau kencing. Nah tadi kan contohnya ada orang BAB, terus si kotorannya mengandung tipes nularin ke rumah lain. Nah ini bisa juga kita habis BAB lupa cuci tangan. Habis itu ada, nah mungkin kita ngerasanya cebok itu udah cukup ya, padahal enggak. Misal kita udah cebok tapi tetap aja tangan kita nggak dicuci tuh. Ada tamu tuh, assalamualaikum, kita salaman lah. Habis salaman itu tamu ditawarin makanan, terus dia tanpa cuci tangan dia makan. Nah itu salah satu penularan si tipes. Jadi dari tangan yang habis ibaratnya memegang kontaminasi lah dengan kotoran, terus dia salaman dengan orang lain itu, jadi si tipes ini harus jalurnya lewat makanan, harus maksudnya lewat mulut. Jadi habis dia salaman, dia langsung makan segala macam. Nah itulah si sumber dari si tipesnya. Jadi dari kebersihan tangan, udah gitu dari kebersihan jamban juga. Jadi nggak cuman betul, nggak cuman orangnya, nggak cuman makanannya, tapi dari lingkungannya termasuk kebersihan jamban. Jadi kayak apalagi ya sebenarnya modern ya toilet duduk, cuman memang resiko dari toilet duduk itu kan kita terpapar sekali tempat kita duduk itu ya. Betul. Itu yang bisa jadi beresiko gitu. Nah, kita apalagi megang-megang itu, bersihin itu tanpa habis itu cuci tangan segala macam. Nah sebenarnya yang cuci tangan tadi juga salah satu yang utama tuh kayak tadi kalau kita megang toilet segala macam, sebenarnya yang penting kita cuci tangan, resikonya berkurang ya. Gitu sih Mas. Jadi sebenarnya kalau bicara mengenai gimana dari mana asalnya virus tipes ini, sebenarnya basic dok ya. Basic itu dalam artian ya dia dijumpai sehari-hari kitanya aja yang sebenarnya lalai gitu kan. Yang ngerasa udah bersih nih, ya udahlah gas aja aktivitas lain gitu ya. Nah kalau kita udah ngerasa ataupun udah yang namanya terkontaminasi dok, gejala apa? Gejala awal lah, katakanlah gejala awal apa yang memang bisa dikatakan bisa dirasakan oleh tubuh gitu? Bisa dirasa. Jadi si tipes ini dia begitu kita kena itu nggak langsung bikin gejala. Jadi salah kalau semisal kita demam nih hari Rabu, terus pas dibilang tipes, kira-kira makan apa ya kemarin-kemarin? Enggak, karena si tipes ini ternyata nimbulin gejalanya itu 4-12 hari. Jadi nggak langsung. Jadi nggak langsung terkontaminasi? Habis itu langsung. Enggak. Jadi habis kita terkontaminasi, badan kita masih ngelawan dulu di dalam. Badan kita ngelawan dulu segala macam, dan itu bisa jadi badan kita menang. Kalau badan kita menang ya otomatis gejala nggak akan terasa. Berarti kalau misalkan menang itu gara-gara imun tubuh yang kuat kan? Betul, imun tubuh kita yang kuat. Nah, cuma ketika misalnya kita lagi drop, apalagi kemarin musim pancaroba gitu, kita hidup sehat pun badan kita pasti nggak sebaik biasanya. Karena cuacanya yang nggak bagus ya. Jadi imun lagi drop, datang nasi kuman ini, badan kita kalah, barulah itu nanti timbul gejala yang nanti tadi saya bilang sekitar 4-12 hari. Itu nggak ada exactnya ya, jadi makanya di range ya sekitar itu. Nah terus gejala yang timbul itu bisa 1-3 minggu. Kalau dibiarin itu 1-3 minggu. Yang paling sering adalah demam yang pasti ya. Nah cuman polanya demamnya si tipes ini dia bisa dibilang step ladder. Step ladder itu jadi pelan-pelan berangsur-angsur naik. Jadi nggak naik turun, nggak naiknya langsung drastis gitu, nggak, tapi dia berangsur-angsur. Nah biasanya itu di 1 minggu pertama itu naik terus, bahkan kalau kita minum obat pun si demamnya itu sebentar aja biasanya. Jadi efek dari obat aja, setelah itu demamnya naik lagi. Biasanya 1 minggu awal seperti itu, pokoknya yang demam tinggi banget, terus badan kita pegel-pegel, yang otomatis ada pusing juga. Nah karena si tipes ini utamanya nyerang saluran pencernaan. Jadi otomatis keluhan yang mendominasi adalah keluhan pencernaan. Jadi kayak mual, nyeri ulu hati, mencret, atau bahkan mampet ya, sembelit. Terus nafsu makannya berkurang, pasti lidah pahit lah segala macem. Nah kalau yang parahnya udah bikin komplikasi, karena si tipes bisa komplikasi juga, itu bisa ke penurunan kesadaran.
Oh, bisa fatal ternyata. Betul, bisa fatal. Karena kan dengan kondisi yang nggak tertangani nih, misal cairan terganggu, terus makanan nggak masuk segala macem, badannya nggak diobatin, akhirnya si kumannya bisa nyebar ke tempat lain sampai ke penurunan kesadaran. Kalau untuk proses penyembuhannya berapa lama tuh range-nya, Dok? Kalau diterapi dengan baik ya, kalau untuk pengobatan sendiri sih saya rasa cukup lama, apalagi kalau benar-benar nggak periksa ke dokter, nggak diobati ya. Kalau diterapi dengan baik sih bisa 2-7 hari ya, 2-7 hari. Cuma terapi utamanya karena ini dia kuman, berarti terapi utamanya adalah antibiotik. Antibiotik yang baik. Kalau semisal dia dirawat jalan ya berarti antibiotiknya minum, kalau rawat inap ya berarti dari infusan. Itu terapi utamanya. Kalau terapi yang lain itu sesuai dengan gejala. Gitu. Nah, jadi memang kalau misalkan sahabat kita di rumah nih ya, Dok ya, yang memang mengalami gejala-gejala yang tadi dokter sebutkan, apalagi udah ngerasa nih, saya kayaknya terkontaminasi penyakit tipes nih gitu ya. Ini baiknya langsung dikonsultasikan gitu, Dok ya. Betul. Kalau untuk kelira sendiri berarti ke bagian mana tuh, Dok? Kalau semisal dirasa berat sekali bisa langsung ke IGD, bisa langsung ke IGD atau di poli umum kita juga bisa. Dan kita juga punya pemeriksaan lab yang cukup lengkap ya untuk pemeriksaan tipes dan hasilnya juga cepat, nggak perlu ditunggu sampai berjam-jam segala macam, hasilnya bisa langsung keluar. Nanti tinggal paling memutuskan apakah mau rawat jalan atau rawat inap, karena memang tipes pun tidak semuanya ternyata harus rawat inap. Tidak semua, tapi harus semua dikonsultasikan. Betul, gitu ya. harus semua konsultasi, tapi tidak semua harus rawat inap. Nah tipes ini berarti tidak mandang umur usia, Dok ya? Tidak dapat kena. Yang jelas adalah tadi dari hal-hal yang tadi dokter sebutkan gitu ya. Tingkat kebersihan, higienitas. Nah kita bicara mengenai poin kedua. Tadi dokter sempat bahas mengenai penyakit DBD. Nah sama mungkin atau beda, Dok? Misalkan dari segi tertularnya karena apa gitu. Kita kan taunya dari nyamuk gitu, Dok ya. Semua nyamuk sama gitu ya. Bagaimana? Jadi ini banyak yang orang mikir bahwa tipes dan DBD itu hal yang sama, banyak loh. Ternyata banyak. Tapi dari segi gejala sama, Dok. Kok gejala mirip-mirip banget, tapi mereka masing-masing punya ciri khasnya juga gitu. Tapi memang gejalanya mirip-mirip dan tidak menutup kemungkinan satu orang kena dua-duanya. Jadi banyak case-nya yang udah apakah DB dulu lalu dia kena tipes atau apakah dia tipes dulu lalu setelah itu kena DBD gitu. Tapi dua hal ini beda. Kalau DBD dia virus. Nah, jadi infeksi itu ada infeksi banyak ya. Nih kalau mungkin saya jelaskan secara luas dulu ya. Infeksi itu ada infeksi virus, infeksi bakteri, infeksi jamur, infeksi cacing segala macam. Nah, di perbedaannya adalah kalau tipes itu bakteri, kalau DBD itu virus gitu. Nah, si virus ini namanya dengue virus. Dia kodenya DNV2. Nah, kenapa kok orang taunya nyamuk? Karena si nyamuk Aedes aegypti ini dia adalah inang utama dari si DBD, si virusnya. Jadi si virusnya itu dia punya rangkaian protein yang kalau diambil sama si Aedes aegypti, dia ngiket banget. Dan bahkan dia bisa bereplikasi dengan bagus. Jadi si nyamuknya ini ibaratnya kayak tempatnya banget lah. Jadi pas si virusnya ditangkap nih sama si nyamuk, wah gue PW banget nih di sini. Kita gue ngerasa di sini banget deh. Nah habis itu sebenarnya nyamuk lain ada, tapi dia kayak yang utamanya Aedes aegypti, yang lain tuh nggak terlalu. Nah si Aedes aegypti ini seperti nyamuk pada umumnya, dia senang tempat-tempat yang contohnya di genangan air. Terus kalau ini yang sulit, yang jarang kita sadari ya, di gantungan baju. Gantungan baju? Iya, yang belakang pintu itu gantungan baju atau gantungan yang tinggi banget itu. Nah coba kalau diperhatiin tuh, kalau kita kibas-kibasin itu suka banyak nyamuk karena dia senang di tempat-tempat seperti itu. Karena udah melembab, apalagi kalau ditambah baju kita yang digantung baju kotor yang baru sekali pakai gantung, itu mereka lebih nyaman lagi. Makanya next time kalau semisal emang nyemprot kamar, itu bagian yang perlu diperhatikan juga. Biasanya suka terlewat, Dok ya? Nah itu suka kelewat gitu. Sebenarnya itu tempatnya ngumpetnya nyamuk sebelum malam-malam dia nyerang-nyerang kita tuh. Nah terus sama di genangan air. Kalau di genangan air, lucunya kalau si Aedes aegypti ini dia betahnya di genangan air yang bersih. Jadi dulu saya pernah tuh ikut surveillance untuk jentik nyamuk. Itu waktu di Palembang, di suatu desa agak lembur, makanya banyak dia resiko untuk kena DBD ya.
Di genangan yang kotor-kotor kayak bekas pot tanaman segala macam itu nggak ada jentiknya. Tapi di yang kayak penampungan ember, bak mandi itu justru banyak. Tuh, tapi ini bukan berarti kita ya udah ntar di bak kasih air kotor aja biar gak ada nyamuk. Tapi bukan berarti gitu. Tapi berarti kita harus rajin-rajin menguras dan membersihkan si bak mandinya. Tapi stigma saya sendiri gitu ya, mungkin sahabat Lira juga, saya pikir yang si nyamuk itu sukanya yang dikotor malah dok. Nah, tapi bersih ya. Kalau untuk di genangan air dia justru yang pilih-pilih ternyata nyamuk ya. Betul, dia ini selektif ya. Kalau yang di tempat kotor mungkin lalat ya, laler dia memang lebih ke tempat kotor. Kalau untuk nyamuk si jentik-jentiknya dia lebih bisa ditemui di yang bersih. Yang bersih. Siap. Nah, dok tadi aku sempat nge-highlight juga nih sama dokter sempat ngebahas bahwa tipes sama DBD itu punya ciri khas masing-masing kan. Tipes dan DBD itu punya yang berbeda lah ciri khas masing-masing. Nah, saya pernah baca di dalam satu artikel bahwa kalau misalkan DBD itu identik dengan totol-totol. Apakah semua DBD itu seperti itu dok? Atau memang ada juga yang sebenarnya nggak ada totol-totolan gitu? Kalau DBD memang judulnya kan demam berdarah ya. Nah, jadi si totol-totol itu atau kita nyebutnya peteki itu dia adalah salah satu tanda perdarahan. Jadi dia bukan ada orang bilang ini mah alergi atau ini mah eksim atau apa. Dia sebenarnya itu berdarah. Jadi dia pembuluh darah di dalam tubuh kita yang pecah-pecah tapi bentuknya titik-titik-titik gitu. Nah, nggak semua orang dengan DBD itu mengalami perdarahan seperti itu. Oh, tidak semua ya. Tidak semua. Misalkan identik sama orang-orang dulu kan kalau totol-totol gitu kan biasanya ini DBD gitu ya. Tapi walaupun memang bisa dikatakan gejalanya hampir sama DBD cuman nggak totol-totol gitu ya. Jadi berarti nggak semua identik dengan gitu ya. Jadi nggak semua DBD itu totol-totol dan nggak semua totol-totol itu DBD. Gitu. Tapi ada lain dok. Ada. Kita jadi ngomong totol-totol dok ya. Iya. Ada apa nih dengan totol-totol? Ada yang lain, ada penyakit lain. Contoh kayak gimana? Kayak dia memang ada penyakit masalah perdarahan namanya ITP ya. ITP itu dia salah satu gejalanya totol-totol seperti DBD. Dia pun dari pemeriksaan lab pun sebenarnya sama mirip-mirip karena si trombositnya turun. DBD kan salah satunya ditandai dengan turunnya trombosit. Nah, ini si ITP itu juga trombositnya turun, tapi itu masalahnya lebih lagi dari DBD, bukan DBD itu ada masalah imun segala macem. Tapi dari gejala sama dari pemeriksaan lab itu mirip-mirip. Tapi dia biasanya nggak disertai dengan DBD kan ada demamnya, ada pegel-pegel, ada nafsu makan menurun dan lain-lain gitu. Nah kalau misalkan bicara mengenai range pengobatan ataupun range sembuh dari DBD sendiri dok, ataukah mungkin memang ada fase-fase yang mungkin bisa dikatakan ini gejalanya ringan, terus sedang, berat gitu. Apakah itu ada juga di penyakit DBD ini dok? Ada juga. Jadi DBD itu kalau kayak tadi tipes kan 4 sampai 12 hari ya. Kalau DBD itu 3 sampai 7 hari. Si gejala muncul setelah terkena si virusnya ini 3 sampai 7 hari. Nah, penyakitnya biasanya berlangsung 2 sampai 10 hari. Penyakitnya 2 sampai 10 hari. Nah, untuk gradingnya dia ada 4 grading. Ya, jadi ada derajat-derajatnya dari mulai yang ringan. Kalau ringan biasanya cuma demam-demam segala macam. Terus dari mulai yang sedang udah ada tanda-tanda perdarahan gitu-gitu sampai yang bisa sampai penurunan kesadaran, shock, jadi tensinya turun, terus dianya cenderung ngantuk bahkan sampai koma juga ada. Gitu. Itu berarti si DBD-nya udah nyerang banyak masalah gitu di dalam badan kita. Jadi memang apapun penyakitnya harus segera dikonsultasikan gitu dok ya sama ini. Cuman kalau bicara mengenai cara pencegahan gitu ya dari DBD sendiri mungkin dari pola hidup kali dok ya. Dari lingkungan juga mungkin gitu. Betul, dari lingkungan seperti yang saya bilang tadi, mereka betahnya kan di jentik-jentik sama ngumpet-ngumpet di balik-balik baju tuh. Jadi yang harus kita perhatikan dua itu. Sebenarnya yang zaman dulu mungkin kita SD ya tahu istilah 3M, mengubur, menutup, sama menguras. Nah itu sampai zaman sekarang pun tidak expire ya. Jadi itu masih berlaku sebagai pencegahan. Jadi nggak berubah ya? Betul, nggak berubah. Dari tahun berapa itu sampai sekarang nggak berubah. Itu masih berlaku untuk pencegahan DBD. Jadi untuk bak mandi apapun itu ya, bak mandi atau ember apapun itu bentuknya, yang intinya penampungan air harus rajin kita kuras dan harus rajin kita bersihkan. Terus kalau emang ada sumber-sumber air, misal pot tanaman yang terisi air ya kita tutup, atau yang tadi bak mandi pun kita tutup.
macam. Jadi terus kalau misal ada sampah-sampah atau apa ya kita kubur dengan baik karena ya menghindari tempat-tempat yang disenangi oleh si nyamuk. Oke, ini flashback sebentar nih dok. Dulu kan kalau nggak dulu juga sih sebenarnya, kalaupun lagi musim DBD itu kan biasanya suka ada dari pemerintah fogging ya. Betul. Nah itu ngaruh sebenarnya dok? Ngaruh banget. Fogging sama abate ya kalau nggak salah ya. Abate ya. Fogging dan abate. Kalau abate kan dia untuk ditaruh di tempat-tempat penampungan air. Kalau fogging dia sistemnya untuk membersihkan untuk mengusir nyamuk-nyamuk yang berada di sekitar wilayah. Tapi itu biasanya terjadi kalau suatu daerah terjangkit, bisa dibilang KLB juga kali ya. Jadi kalau satu tempat, ini tiap tempat beda-beda sih si indikatornya. Ada yang misal dalam satu daerah udah ada 5 atau 6 kakak yang terserang. Oh ya udah kita langsung fogging aja. Kalau misal baru satu biasanya masih observasi tuh. Kalau di atas sekian kakak itu tiap kebijakannya beda-beda, itu langsung dilakukan fogging. Itu cukup efektif. Jadi kalau dalam daerahnya punya udah ada tetangga-tetangga nih yang udah terjangkit, mending lapor aja minimal ke RT setempat deh, biar dia yang follow up ke tingkat selanjutnya gitu. Oke, siap. Ini sudah cukup jelas banget dok mengenai 3 virus yang tadi sudah bahas ya. COVID lah gitu ya, terus tipes lah, dan juga DBD gitu ya dok ya. Jadi pada intinya adalah semua itu tidak akan pernah terjadi kalaupun memang kita awareness ataupun peduli sama lingkungan ataupun diri sendiri gitu ya, pola hidup sehat lah dan lain-lain. Oke, nah ini segmen terakhir dok, kita ada games sebenarnya. Apa tuh? Ini gamesnya seru-seruan. Ini tuh kemarin sempat sharing di sosial media Instagram kita untuk menanyakan apapun tentang narasumber kita, dan ini tuh Dokter Fakih. Dokter boleh pilih 3 aja lah. 3. Nanti boleh dikasih ke saya biar nanti saya random ya? Tanya random aja. 1, 2. Ini kayaknya sepertinya sih tidak menyangkut pembahasan kita ya dok ya. Oke. Yang pertama adalah, kenapa sih dok jadi dokter kalau dokter nggak nggak jadi dokter nih? Tadi sempat dibahas sih ya. Iya. Arsitek lah ya. Alasan arsitek. Itu kenapa dok? Kenapa nggak milih arsitek? Atau kalau nggak jadi dokter lebih milih apa? Jadi apa? Kalau nggak jadi dokter kemungkinan besar ya arsitek ya. Karena dari keluarga ayah saya itu memang kayaknya nurun deh untuk sisi seninya ya. Saya dulu jago gambar dan matematika juga dari SD sampai SMA tuh saya olimpiadenya matematika terus. Pinter banget matematika. Sama kebetulan waktu SMA itu ada pelajaran arsitektur di sekolah di SMA, dan alhamdulillahnya dulu gambar-gambar saya selalu jadi kayak contoh untuk tugas-tugas di kelas lain, dan sampai kalau nggak salah sampai 3 angkatan ke bawah pun gambar saya dibawa terus sama si gurunya. Sampai gurunya dulu juga sempet tuh nawarin, saya ada temen nih di ITB kalau kamu mau, katanya siapa tahu mau ngambil jalur ke sana nanti biar lebih enak gitu. Cuman ya karena motivasinya tadi ya udah jadi dokter, ya udah deh. Berarti kalau misalkan Dokter Fakih ini tidak jadi dokter, mungkin arsitek, dan itu ada turunan dari ayah gitu ya? Dari ayah, betul. Berarti pure kalau misalnya dokter sendiri belum ada di keluarga? Keluarga besar gak ada. Dari keluarga besar gak ada. Oke, siap. Kita ada pertanyaan kedua. Nah, role model dokter nih di dunia permedicine siapa dok? Ada nggak yang jadi kayak motivator gitu loh? Kalau di dunia permedisan itu mungkin ada dosen saya ya. Ada namanya Dr. Theodorus. Dia waktu itu selain dosen menjabat juga wakil dekan waktu itu. Pas kebetulan saya agak sering bersikutan dengan masalah dekanat, jadi kenal banget sama beliau. Beliau itu dokter S2 dan cerdas sekali, tapi di balik kecerdasannya dia orang yang humble dan membantu sesama, dan dia memandang kita mahasiswa itu nggak cuma sebagai murid didik tapi sebagai teman juga. Jadi dia emang jadi salah satu tempat kita mengadu kalau ada masalah ya. Nah, jadi di satu sisi sebagai profesi dia salah satu yang terbaik di bidangnya. Terus sebagai di sisi sosial pun dia bahkan bukan salah satu lagi, kalau menurut saya pribadi dia yang terbaik sih di kampus saya waktu itu ya. Dan dia kalau ke pasien pun kebetulan dulu
dia kan statusnya masih dokter aja, dokter umum disertai S2 ya waktu itu, jadi nggak ngambil spesialis. Jadi kalau untuk praktek ya waktu itu praktek di tempat sendiri, tapi emang pasiennya pun lumayan banyak gitu. Karena ya itu beliau nggak cuman ngasih terapi dari segi obat-obatan, tapi dari segi sosial pun, dari komunikasi segala macam, bagus banget. Itu sih role model saya. Orang nonton dok ya? Ya, dokter Theo, salam ya, sehat-sehat dok. Nah ini pertanyaan terakhir dok ya. Jadi ada nggak sih pengalaman yang menurut dokter nih berkesan banget gitu sampai sekarang gitu dok? Pengalaman secara selama praktek? Ini sebenarnya bukan pas praktek menjadi dokter sih, sebenarnya masih kuliah koas ya dulu, masih koas dulu. Jadi waktu itu saya lagi di bagian penyakit dalam, lagi di bagian hemodialisis, cuci darah. Jadi ada satu pasien nih yang emang ibaratnya baru memulai, kalau nggak salah baru 2 atau 3 kali dia cuci darah. Nah waktu itu dia diantar oleh anaknya, dia ibu-ibu nih, ibu-ibu diantar oleh anak dan suaminya lagi keluar, anaknya lagi nunggu nih di sekitaran situ. Waktu itu entah kenapa pengen aja iseng wawancara. Padahal sebenarnya nggak ada tugas, nggak ada apa, karena pada dasarnya cuman anaknya cantik aja. Based on cantik jadi iseng gitu ya? Anaknya cantik aja. Anaknya cantik, terus saya waktu itu pura-pura nih Mas Abi, saya datang. Mbak maaf, ini saya mahasiswa kedokteran lagi ada tugas untuk wawancara keluarga pasien hemodialisis. Saya wawancara tentang penyakit ibunya, terus saya waktu itu pakai alibi, saya harus ini juga ada tugas untuk ngedata keluarganya, saya bilang. Coba anak pertamanya usia berapa ya? Terus anak kedua, pas dia nyebut usia segini, wah kayaknya dia nih. Wah kayaknya pas gitu ya? Kayaknya pas nih gitu. Maaf, ini boleh nggak saya minta nomor mbaknya, siapa tahu nanti ada komunikasi lebih lanjut atau mbaknya mau konsul nih tentang ibunya ke saya, insya Allah saya bisa bantu. Terus akhirnya dia ngasih tahu tuh nomor HP-nya. Ya habis itu ya saya chat, ya biasa PDKT, dan ternyata sampai jadian. Jadian tapi yang istri sekarang? Bukan ya. Mohon maaf ya. Jadian waktu itu, cuman sayangnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un, pas kita masih jadian ibunya meninggal. Yang dicuci darah. Jadi waktu itu kita selagi ibunya cuci darah itu saya rutin juga tuh nemenin sekalian, biar komunikasi dengan yang di orang rumah sakitnya lebih enak juga kalau ada ibaratnya orang dalam gitu ya. Habis itu kalau nggak salah udah sekitar 10 kali apa udah jalan 10 kalian ternyata ya memang udah diambil duluan sama Itu statusnya waktu itu kita masih pacaran. Nah, saya ingat dulu pas emang lagi berat-beratnya sakitnya, saya nitipin anak saya ya dok, saya begitu. Terus sekarang alhamdulillah dia udah nikah juga dengan yang lain, sudah berbahagia. Jadi itu adalah pengalaman paling berkesan gitu. Betul, ya. lucu dan berkesan ya. Kesempatan dalam modus gitu dok ya. Modus pekerjaan ya. Tapi aman kan dok kalau ditanyangin ya? Istri aman, dia tahu kok, dia tahu. Tahu ya. Takutnya nanti kita di ini lagi ya. Ya ntar minta di take down lagi. Oke, Dokter Fakih, thank you banget ya dok sudah berbagi bareng sama sahabat Lira di Lira Podcast kali ini, dan ini sangat banyak banget nih dok mengenai ilmu-ilmu baru khususnya kepada saya mengenai virus lah, tadi virus COVID yang baru, terus virus tipes sama DBD gitu ya dok ya. Jadi pada intinya adalah apapun yang kita rasakan atau gejala yang terjadi dengan tubuh kita pasti akan merasain yang namanya nggak nyaman gitu. Nah, kalaupun udah ada seperti itu, mungkin baiknya dikonsultasikan gitu. Betul. Dok ya. Nah dokter mungkin terakhir dok, ada nggak closing statement gitu dok mengenai Lira Podcast kali ini? Ini secara luas aja ya, nggak cuman 3 penyakit tadi. Perlu disadari bahwa apapun itu masalah penyakitnya, hal pertama yang menjadi faktor itu diri sendiri. Selalu. Jadi apapun itu faktor di luar, karena kalau kita selalu menyalahkan faktor di luar, ada beberapa orang yang masih nggak kena COVID, yang mungkin emang dirinya sehat banget atau gimana ya. Jadi selalu semuanya itu balik ke diri sendiri. Balik lagi ke diri sendiri itu pun ada 2 faktor yang perlu diperhatikan. Yang satu lahiriah dan yang 2 batiniah. Lahiriah yang tadi udah banyak saya bahas, masalah kebersihan, pola hidup sehat, makanan segala macem. Terus satu lagi batiniah, ini yang banyak orang lupakan. Betul. Ya banyak yang dilupakan tuh dalam artian bahwa dikit-dikit sakit minum obat, padahal ternyata utamanya itu ada di stres segala macam. Jadi banyak orang
memikirkan penyakit itu selalu masalah di organ, padahal manajemen stres juga merupakan salah satu faktor yang penting. Jadi waktu saya kuliah dulu itu hampir semua penyakit itu faktor stres itu selalu ada. Faktor stres itu selalu ada di semua jenis penyakit. Jadi selain kita memikirkan lahiriahnya kita, fisik kita tetap harus memikirkan juga dari batiniah ya. Kalau di Muslim mungkin ya bisa banyak cara ya, dari rajin beribadah segala macam, itu juga salah satu yang dapat membantu kesehatan batiniah kita. Nah, yang kedua, selain pribadi kita juga harus memikirkan orang terdekat kita. Dalam artian apapun itu penyakitnya, kita tetap butuh dukungan dari keluarga. Karena yang kayak tadi tipes, DBD, atau bahkan COVID sekalipun, ketika kita dirawat di rumah, itu tadi kan saya bilang ada yang bisa rawat inap, ada yang bisa rawat jalan ya. Nah, salah satu syarat utama dari rawat jalan adalah kesediaan keluarga untuk merawat pasien. Nah, jadi kita harus dapat menyayangi, memperhatikan keluarga kita juga dari segi kesehatannya, saling support satu sama lain. Jadi jangan sampai ada yang miss dan terlewat gitu ya. Gitu. Udah sih. Jadi kita sering melupakan yang namanya tadi ya dok ya, batiniah betul. Dan juga memang support system orang-orang yang terdekat itu juga menjadi cakupan kita tuh cepat sembuh gitu ya. Betul. Dok, ya? Jadi jangan selalu kita mikir kenapa saya closing statementnya lebih ke kayak pribadi ya, maksudnya perseorangan dan keluarga, karena kita terlalu banyak itu mikirin faktor eksternal terus tanpa kita berkaca nih diri sendiri dan keluarga saya itu udah oke belum dalam pola hidup sehari-harinya kayak gitu. Jadi jangan dulu kita pikirkan faktor eksternal, tapi internal dulu deh kita maksimalkan. Jangan jauh-jauh dari luar lah ya. Kita balik lagi ke diri sendiri. Karena 3 penyakit tadi pun kan utamanya sebenarnya kita juga. Dari diri sendiri ya. Iya, mau makanan sekotor apapun asal kita olah benar, kita cuci tangan aman gitu. Jadi ini balik lagi ke diri sendiri. Tadi berarti bener back to basic ya dok ya. Iya, betul. Dokter Fakih, thank you banget sekali lagi sudah mampir di Lira Podcast. Nanti mungkin kita ketemu lagi di episode selanjutnya dan ngebahas mengenai mantan enggak ya? Mengenai seputar kesehatan tentunya ya dok ya. Dan untuk sahabat Lira semuanya, tadi pembahasan mengenai episode kali ini bersama dengan Dokter Fakih. Jangan lupa untuk komen, subscribe dan juga like mengenai Lira Podcast kali ini. Saya Abi dan juga Dokter Fakih pamit undur diri, dan sampai jumpa di Lira Podcast selanjutnya.